Nah, di dalam videonya teman-teman, dia menanggapi video tanpa ragi. Dan untuk membenarkan argumennya, dia mengutip beberapa ayat dari Alkitab Kristen. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, ya bukan digantung oleh makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf di channel kesayangan kita Yusuf PI. Syukron jazakumullah khair untuk antum semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala noise-nya. Tanpa ragi sudah koid. Sampai hari ini dia tidak dapat membuktikan bahwa dia masih hidup. Tetapi di balik itu ada anak buah tanpa ragi yang membela argumennya tanpa ragi dengan menyangkali argumen saya. Dulu saya pernah mereaksi videonya tanpa ragi, yang mana tanpa ragi di situ membahas tentang konsep ketuhanan. Nah, saya membalasnya dengan Al-Quran kita, bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un. Dia tidak sama dengan segala sesuatu apapun. Nah, karena framing-framing tanpa ragi, saya kunci jawabannya dengan ayat Al-Quran tadi. Nah, hari ini ada yang membela tanpa ragi. Mungkin karena tanpa raginya sudah koid, tidak dapat membela argumennya lagi, sehingga ada anak buah tanpa ragi yang masih ingusan mencoba membela argumennya tanpa ragi. Siapakah dia? Baik, sekarang kita lihat videonya sampai selesai. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ada salah seorang atau ada oknum ustadz yang mungkin masih ingusan, masih belum tahu apa-apa tentang isi Alkitab, tapi dia mencoba membahasnya. Nah, di dalam videonya teman-teman, dia menanggapi video tanpa ragi. Dan untuk membenarkan argumennya, dia mengutip beberapa ayat dari Alkitab Kristen. Dan dia mengambil satu kesimpulan bahwa Allah itu tidak pernah dilihat, rupanya pun tidak pernah ada orang yang melihat. Kalau ada yang melihat, maka dia pasti mati, kata Ustadz ini teman-teman. Untuk menolak ketuhanan Yesus, itulah sebabnya dia mengutip ayat-ayat tersebut. Tapi sebelumnya, mari kita simak videonya yang berikut ini. Kalau Allah bisa dilihat, kitab tanpa ragi pun itu membantahnya. Di mana? Di Keluaran 33 nomor 20 kalau nggak salah. Nah, saya tampilkan aja di samping lagi firmannya. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah Allah. Kalau ada yang melihat, maka orang tersebut akan mati. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau untuk Allah bisa muncul, itu dibantah oleh kitabnya tanpa ragi sendiri. Terus apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kau lihat, kata Yesus. Jadi, ini adalah dibenarkan dari kitabnya tanpa ragi sendiri. Kalau Allah sampai muncul, Tuhan sampai muncul gitu, menurut Yesus, itu tidak dapat dilihat rupanya. Nah, di kitabnya Nabi Musa Keluaran juga, nah di situ dikatakan siapa yang melihat wajah Allah maka akan mati. Koid gitu. Nah, itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan ada beberapa ayat yang dia kutip untuk membenarkan argumennya. Dan biasanya saudara-saudara kita polemikus ini yang masih ingusan kebanyakan, itulah alasan mereka kenapa mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Karena dalam pemikiran mereka tidak mungkin Allah bisa dilihat. Bagaimana mungkin Allah datang dalam rupa manusia dan kemudian bisa dilihat orang? Dan itu merupakan satu kontradiksi, bertentangan dengan ayat yang di dalam Perjanjian Lama dan juga perkataan Yesus bahwa Allah tidak pernah dilihat.
Nah, kalau ayat yang dia baca teman-teman, ada penambahan yang dia sampaikan tadi, dia tambah-tambahkan, dia berkata bahwa kalau melihat wajah Allah pasti mati. Padahal dari ayat yang dia kutip, tidak ada kata mati dalam ayat-ayat yang dia kutip tadi. Dia hanya menambahkan saja. Nah, teman-teman, oleh karena itu, mari kita akan mengulas apa yang disampaikan oleh saudara kita Yusuf PI namanya ya, dari ayat-ayat tersebut. Nah, teman-teman, kalau dia mengutip ayat bahwa Allah tidak pernah dilihat, nah, apakah benar bahwa Allah tidak pernah dilihat? Bagaimana untuk memahami ayat ini? Nah, kalau dikatakan teman-teman, kalau misalnya teman-teman menemukan ayat bahwa Allah tidak pernah dilihat, yang tidak pernah dilihatnya apanya? Tentu saja dalam bentuk roh. Memang benar apa yang disampaikan ayat Alkitab bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah itu dalam bentuk roh. Dan perkataan itu merupakan perkataan yang relatif dan itu khusus kepada Allah yang dalam bentuk roh. Karena tidak ada yang bisa melihat roh itu. Kita sebagai manusia yang fana ini bisa melihat sesuatu yang roh. Nah, tentu saja Allah punya solusi bagaimana supaya umatnya, supaya orang-orang pilihannya bisa melihat dia. Makanya yang tidak pernah dilihat apanya dulu? Tentu saja rohnya, roh Allah itu. Itulah sebabnya dalam perjanjian lama dia memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang lain seperti api. Anak ingusan ini sebenarnya saya tidak ingin memberikan jawaban yang terlalu spesifik gitu. Tetapi di sini saya juga tidak membawa ayat-ayat Al-Quran karena dia menjawabnya dengan asumsi. Jadi lebih baik saya di sini membawakan Bible dia sendiri. Baik untuk masalah ketuhanan ya, yang saya ajukan gitu di dalam Bible tentang masalah bahwa Tuhan tidak dapat dilihat, Allah itu tidak dapat dilihat, dibenarkan oleh Yesus, dan di kitabnya Nabi Musa itu tertulis gitu loh. Ada tertulis yang saya ajukan itu, tetapi dia menjawabnya dengan asumsi bahwa Tuhan mengasih solusi. Yang dia sembah itu adalah di dalam rohnya. Baik, saya akan berikan ayat Biblenya kepada anak ingusan ini biar dia belajar Biblenya sendiri gitu. Di dalam Kejadian 6 nomor 3, di situ semua manusia adalah dari roh Allah gitu. Ya. Rohku tidak akan tinggal selamanya di dalam manusia karena manusia itu daging. Dia hanya hidup selama 120 tahun saja. Jadi bukan cuma Yesus yang ada roh Tuhan, tapi seluruh manusia. Kalau Anda menyangkali, oh kami menyembah Yesus di dalam rohnya, berarti Anda juga harus menyembah seluruh manusia. Karena roh Tuhan ada di seluruh manusia. Ya, itu Bible Anda sendiri. Banyak lagi di Bible Anda itu. Contoh di Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Ya, Yesus dianggap kudus di tengah masyarakat Yahudi gitu. Tetapi itu bukanlah Allah. Karena sesuai dengan ayat Hosea 11 nomor 9 tadi. Belum lagi di Bilangan 23 19. Di situ dikatakan apa? Bahwa Allah bukan manusia, bukan anak manusia, sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dia tidak menepatinya. Jadi di situ dikatakan pula Allah bukan manusia. Belum di lain, di Yesaya 46 nomor 5. Hendak dengan apa kamu mengupamakan aku? Hendak dengan apa kamu menyamakan aku sehingga kami sama? Jadi saya kasih ayat Biblenya aja gitu. Saya nggak terlalu mau banyak ngomong untuk masalah hal ini. Karena dia saja menjawab pakai asumsi. Belum lagi saya tunjukkan bagaimana cara membedakan roh di Bible. Nggak ada ayatnya. Yang ada di Wahyu 5 nomor 6. Di situ ada terlihat seperti domba yang telah disembelih, yang sekarat, semaput gitu. Itulah ketujuh roh Allah.
Apakah 7 roh Allah itu mempunyai tanduk gitu? Aneh kan? Kayak domba, kayak bertanduk. Aneh memang. Jadi kalau saya berikan masalah roh, ya bagaimana roh itu nggak bisa dilihat gitu loh. Iblis saja nggak bisa dilihat, setan nggak bisa dilihat, Tuhan nggak bisa dilihat. Gimana mereka cara membedakannya? Jangan-jangan mereka malah nyembah iblis. Kan nggak bisa nggak bisa dibedakan. Bagaimana cara membedakan roh? Bagaimana fisiknya roh? Kan nggak kelihatan katanya. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya mau membawakan itu, ntar tambah mumet. Tapi dari ayat-ayat yang saya kasih tadi ke dia, biar dia belajar gitu. Yang penting begini. Kita di dalam agama Islam, konsep ketuhanan kita itu telah final. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, ya bukan digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak setara dengan apapun juga. Itu sudah finalnya kita. Nggak bisa diganggu gugat lagi konsep ketuhanan agama Islam tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat lain, laisa kamitslihi syai'un, berarti Allah itu juga tidak dapat dilihat. Dan hal ini dibenarkan oleh Yesus sendiri dan di kitabnya Nabi Musa. Hanya saya memberikan argumen seperti itu pada Tanpa Ragi. Ada anak buah Tanpa Ragi yang ingusan sedang kepanasan menjawab video saya. Ya silakan antum semua untuk menilainya ya gitu. Baik, saya Muhammad Yusuf undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.